Baik, puji nama Tuhan. Selamat malam jemaat Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan Shalom, Bapak Ibu saudara terkasih. Amin. Saya percaya kita semua penuh dengan ucapan syukur pada malam hari ini, karena saya percaya juga penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita yang hadir, dan kita mau kembalikan kemuliaan, kuasa, hormat hanya kepada Tuhan pada malam hari ini. Dan saya percaya Tuhan, hadirat Allah hadir bagi kita semua, dan kita siapkan hati yang terbaik, tubuh yang terbaik. Walaupun masuk dalam jam 8 malam agak capek, tapi saya percaya kita semua rindu hadirat Tuhan boleh melawat kita semua di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa pada malam hari ini. Tuhan, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur melimpah ya Bapa. Selalu ada tempat spesial di hati kami untuk Engkau Tuhan, dan hanya Engkau lah yang akan kami undang ke pusat ibadah kami pada malam hari ini. Kami hanya memanggil namamu, memuliakan namamu. Engkaulah segala-galanya Tuhan. Bukan dengan instrumen musik, bukan dengan suara yang merdu, tak kami datang ke hadiratmu untuk bisa bertemu muka dengan muka. Oleh melawan hati kami Tuhan, melawan kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin cinta akan Tuhan. Di tempat ini kami mau memanggil, bersorak, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu, kami mengundang lawatan-Mu, kami mengundang kuasa-Mu tertarik di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya saat ada hadirat Tuhan, saat itu ada kemenangan terjadi bagi kami, kesembuhan terjadi bagi kami, sukacita terjadi bagi kami ya Bapa. Karena kami percaya hanya Engkau yang kami tinggikan, Engkau segalanya, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Allah yang setia. Kasih Tuhan setia bagi kita semua. Saat tak ada harapan, hanya Yesus yang menjadi harapan. Saat tiada jalan, hanya Yesus yang memberikan kita jalan. Oleh karena itu kita mau meresponi waktu ini hanya untuk Tuhan, memberikan hati kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah segala. Tuhan adalah pusat ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan. Tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih. Dengan iman katakan bersama,
Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus kan jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan. Tunjukkanku jalan. Bersama katakan terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima, sekali lagi terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih. Saya mau cuma Tuhan saja bersama katakan buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. lebih sungguh terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan Hidupmu, jadikan ku berharga. terima kasih. Buat cintamu Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi katakan bersama. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih. Mari datang menyembah, datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan baik,
Kasih Tuhan sempurna. Dia sudah berikan hidupnya. Dia berikan hidupnya. Dia berikan nyawanya. Cintanya sempurna. Cintanya sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami memuliakan Tuhan. Jiwa yang dahsyat ajaib, Jiwa yang setia layak berkuasa. Dia memberikan segalanya, memberikan yang kami doakan. Haleluya, haleluya. Ajar Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima Haleluya, kami rindu hadiratmu. Kami merindukan Tuhan. Kami mencintai Tuhan. Haleluya, Haleluya, terima kasih, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Sekali lagi, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga.
selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku alukan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku alukan. Coba Tuhan lebih sungguh. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku lakukan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku lakukan. Hanya Yesus yang layak, yang layak ku agungkan. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Yesus satu-satunya Allah yang layak disembah, berkuasa di bumi di surga, berkuasa di tempat ini atas pujian kami. Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang kekal, Allah yang sungguh nyata atas hidup kami, atas perjalanan kami, atas keluarga kami. Kami mengalami kuasa Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Keluarga kami menyembah Tuhan, jemaat memuliakan Tuhan. Mulut kami penuh pujian bagi Tuhan, bagi Tuhan segala kemuliaan. Bagi Tuhan kuasa hormat, pujian hosana, hosana. Haleluya, 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 Jesus, Jesus,
menggenapi firman-Mu, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari jemaat Tuhan bersama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu, bersepakat percaya kuasa-Nya. Berdiri dengan menyanyi bersama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan mulia sorak-sorai haleluya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat, kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Dengan iman katakan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas
selama-lamanya. Saya serahkan kepada hamba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat malam ini Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan hadir bagi setiap kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Segala pujian, hormat, syukur kami, kemuliaan kami, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau Tuhan yang layak disembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat hadirat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Maka hamba Tuhan bisa menyampaikan apa isi hati Tuhan. Amin. Setiap kami Tuhan, biar Tuhan yang berbicara, biar Tuhan yang menyatakan isi hati-Mu bagi semua jemaat di tempat ini ya Bapak. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan kami puji dan syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom, shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Mohon maaf ya, saya harus menata saudara Bapak dan Ibu karena saya sudah terbiasa dengan yang kecil-kecil. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Tuhan kami. Saya diberikan kesempatan untuk bisa membawakan renungan pada malam ini, dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk kami bisa menyampaikan ini. Kami percaya kita semua yang hadir di tempat ini bukan secara kebetulan, kita semua bisa ada kembali saat ini, pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi setiap kami. Dan saya yakin bahwa kita semua yang datang saat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sepertinya nggak terasa ya, kita sudah mau 1 bulan melewati tahun 2023 ini. Dan sudah tanggal 27 dan 3 hari lagi kita sudah melewati 1 bulan di tahun ini. Tahun yang katanya prediksi banyak orang adalah tahun yang suram, tahun yang bukan hanya suram ya, katanya gelap perekonomian gitu. Tapi kita percaya bahwa apapun prediksi di luar sana, bahwa kita orang percaya bahwa kita punya Tuhan. Kita nggak mengalami kegagalan, kita nggak mengalami yang namanya resesi ekonomi, resesi keuangan, sebab kita percaya bahwa hidup kita sepenuhnya ada di dalam Tuhan. Tuhan yang mempunyai semuanya, dan kita punya Tuhan, dan itu adalah mencukupkan segala sesuatu. Dalam malam ini saya mau bersama-sama kita mau belajar firman Tuhan, bahwa saya mau memberi judul menang atas masalah. Jadi kita semua tahu bahwa selama kita ada di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, tidak akan terlepas dari yang namanya masalah. Yang muda, yang tua, yang di ATM digitnya nolnya cuma 1, atau di ATM digit nolnya banyak, itu semua mengalami masalah. Semuanya punya masalah. Kalau yang nggak mau punya masalah itu silakan check out. Nggak ada di dunia ini. Jadi semua kita pasti mengalami masalah. Hanya saja bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita terhadap masalah tersebut. Ya. Jadi baik itu masalah besar atau masalah kecil yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, atau mungkin yang saat ini bagi kita semua yang hadir mungkin sedang mengalami masalah. Saya pun nggak pernah luput dari masalah. Mungkin saya pun datang ke sini juga sedang menghadapi masalah, tapi saya percaya bahwa saya punya Tuhan yang besar dan sanggup melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan saya. Menang atas masalah. Jadi kita mau belajar untuk bagaimana supaya kita menang atas masalah. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan pada malam ini. Yaitu poin yang pertama adalah
kita harus mempunyai sikap yang tenang, tetap tenang, dan itu kita bisa temukan ya, kita akan buka bersama-sama dalam 1 Petrus 4 ayat 7 yang bagian B. 1 Petrus 4 ayat 7b ini yang sudah tidak asing lagi ya buat kita ya. Saya mau bacakan buat saudara sekalian. 1 Petrus 4 ayat 7b. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ada tiga perkataan di situ. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Jadi seringkali saat kita menghadapi masalah, bagi sebagian orang ya, ini bagi sebagian orang, mungkin ada sebagian orang yang ketika menghadapi masalah, dia punya sikap yang tenang gitu ya, walaupun mungkin di dalam hatinya ada kekhawatiran, tapi ada yang tidak menunjukkan kekhawatiran itu. Jadi ya yang kita lihat tenang, yang kita lihat santai gitu ya. Tapi di sini saya juga mau sama-sama belajar ya. Ketika saya itu orangnya juga sama, panikan. Saya orangnya panikan gitu. Kalau orang seberang sana bilang berasa rusuh gitu ya. Saya itu orangnya seperti itu. Tapi saya mau belajar dan malam ini pun saya sampaikan bahwa kita harus bisa menguasai diri kita. Jadi menguasai diri kita itu artinya kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang bisa itu, yang sepenuhnya mampu itu diri kita, bukan orang lain, bukan orang terdekat kita pun bahkan tidak bisa. Ya. Tapi hanya kita, dan itu yang akan kita lakukan, itu menguasai diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa tenang. Dan setelah tenang itu kita dapatkan, ketenangan itu kita dapatkan, akhirnya kita bisa berdoa. Karena berdoa adalah jawaban atas segala sesuatu di dalam kehidupan. Jadi kita melihat bahwa seperti kisah Ayub itu Tuhan izinkan banyak hal yang terjadi, dan saya percaya bahwa di dunia ini belum pernah ada yang mengalami, sepertinya belum pernah ada yang mengalami seperti Ayub gitu, sudah bilang segalanya, udah dia mengalami sesuatu yang sangat parah gitu, dan Ayub bukannya tidak mengeluh, dia juga sempat mengeluh, dia juga sempat berkeluh kesah, sempat mengatakan bahwa kenapa sih harus Tuhan izinkan ada lahir di dunia dan sebagainya. Jadi keluhan-keluhan itu yang dia keluarkan, dan itu juga tidak jarang itu terjadi sama. Seringkali kita ya masalah yang ini aja belum selesai, rasanya ada lagi masalah. Kita melihat kayaknya wah, orang itu kayaknya aman-aman aja ya, gak pernah ngalamin apa-apa, yang kita lihat kayaknya baik-baik aja, kayaknya happy-happy aja. Tapi kenapa ya terjadi lagi sama saya lagi, sama kita lagi, terjadi lagi, padahal perasaan yang satu juga belum, yang dulu aja belum gitu, udah datang lagi. Tapi apakah di balik kegelisahan itu, apakah di balik kekhawatiran itu, kita akan bisa menghadapi masalah, kita akan bisa menyelesaikan masalah? Enggak, tidak. Jadi seperti yang kita baca ya di Ayub 3 ayat, saya ambil ya ayat 25 dan 26. Ayub 3 ayat 25 dan 26. Saya bacakan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangkan. Kemudian ayat 26, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetap kegelisahanlah. Jadi makanya tadi poin pertama saya sampaikan bahwa kita harus tenang, kita harus tetap tenang, karena
Jika kita tidak mendapatkan ketenteraman dan ketenangan itu, justru kegelisahannya, justru mungkin timbul masalah yang baru. Yang mungkin masalah itu justru kita yang ciptakan sendiri. Ya, masalah yang sebelumnya yang Tuhan izinkan belum juga selesai karena kekhawatiran kita, karena ketidaktentraman kita, karena ketidaktenangan kita. Justru itu malah timbul masalah baru terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi poin yang pertama saya ulangi bahwa kita harus menguasai diri kita harus tetap tenang dan supaya kita bisa kemudian kita lanjut untuk poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu kita mau fokus hanya kepada Tuhan dan mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Sesuai dengan tema kita ya kali ini yaitu kita hidup berfokus pada Kristus. Dan itu yang harus kita lakukan. Jadi di saat kita tenang, di saat kita bisa menguasai, mengendalikan diri kita, ketenangan itu ada dalam kita. Kita bisa fokus. Banyak hal yang ini aja contohnya. Contohnya seperti saya bergaul dengan anak-anak. Contohnya seperti ada anak yang dia tuh gak bisa buka tutup botol, misalnya tutup botol minuman yang dibawa. Kemudian dia buka ke sini malah makin bonci gitu ya. Udah panik, udah kencengin ke sini nggak bisa, ke sini juga mungkin nggak kuat gitu. Tapi dia tetap berusaha. Tapi rasanya udah mata nanti, udah misalnya istirahat udah mau selesai gitu ya, udah mau dikumpulkan atau dan sebagainya. Jadi udah nggak tenang, dia nggak bisa fokus, akhirnya dia nggak bisa melakukan dengan maksimal. Itulah yang seringkali kita alami. Jadi dengan ketenangan kita akan bisa lebih fokus. Ya, kita akan bisa mengarahkan pada satu tujuan. Fokus itu adalah mengarahkan pada satu titik, satu tujuan itu, dan itu kita nggak menyimpang ke kanan ke kiri, kita nggak melenceng ke sana ke sini, tapi hanya fokus pada jangan kepada masalah. Sebesar apapun, seberat apapun masalahnya, tidak akan lebih besar dari Tuhan yang kita punya. Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita sembah itu jauh lebih besar dari setiap masalah apapun. Jadi jangan alihkan fokus kita hanya kepada masalah. Memang masalah, ya mungkin masalah masalah itu berat. Masalah sepertinya kita tuh nggak punya jalan keluar. Sepertinya mungkin bahkan kita nggak punya siapa ya yang mau bisa berbagi, atau mungkin rasanya udah nggak bisa lah, mau siapa juga nggak bisa bantuin saya untuk memecahkan masalah ini. Karena justru kita lupa kalau kita punya Tuhan. Kita lupa kalau kita punya si empunya segalanya yang mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, dan dia punya rencana yang indah untuk hidup kita. Ya. Jadi kita mau baca dalam Mazmur 141 ayat 8. Mazmur 141 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 141 ayat 8. 1, 2, 3. Tujuan mataku tertuju padamu lah aku berlindung, jangan campakkan. Tetapi kepadamu lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Ya. Jadi fokus kita jangan melenceng ke sana ke sini. Kalau kita misalnya ternyata di samping kiri tiba-tiba ada suara, karena ada suara juga, sehingga membuat kita nggak bisa fokus. Tapi biarlah kita mau terus arahkan fokus kita pada itu yang harus kita miliki. Perasaan itu yang harus kita miliki untuk kita bisa menang di atas masalah. Jangan berhalakan masalah. Berhala itu bukan bicara soal patung atau sesuatu yang kita sembah atau kesenangan kita, hobi kita. Bukan hanya itu, tapi ketika
Ketika sesuatu itu mengalihkan perhatian kita dari Tuhan, mengalihkan fokus kita dari Tuhan, itu juga sudah bisa disebut dengan berhala. Jadi masalah terus yang kita gumuli, yang kita pusingkan, yang kita pikirkan, itu sampai kita lupa kalau kita punya Tuhan. Jadi kita mau belajar untuk poin yang kedua ini, yaitu kita harus fokus dan hanya tertuju kepada Tuhan. Kemudian di poin yang ketiga adalah bersyukur. Ya. Mungkin kedengaran dengan orang yang belum di dalam Tuhan, atau mungkin ada sebagian yang mesti bersyukur ya, orang kita ditimpa masalah, kita menghadapi masalah, masa kita harus bersyukur? Mana akal sehatnya kita? Masalah itu kan biasanya sesuatu yang gak enak biasanya. Masalah itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak menyenangkan untuk kita. Masalah adalah sesuatu yang di luar rencana kita, di luar kendalinya kita, di luar apa yang menjadi maunya kita. Itu bisa seringkali disebut masalah. Jadi tapi biarlah kita bisa senantiasa bersyukur bahwa kita ini adalah orang pilihan Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup. Jadi seringkali kita ada ini ya, maksudnya perkataan bahwa kita masing-masing punya beban. Jadi masalah saya berbeda dengan masalah Bu Hilda. Jadi apa yang saya rasakan mungkin saya bisa mengatasinya, mungkin Bu Hilda nggak bisa. Demikian juga sebaliknya, gitu ya. Yang Bu Hilda Tuhan izinkan masalah itu ada, dia bisa atasi dengan baik, belum tentu saya bisa mengatasinya. Jadi Tuhan tahu porsi kita masing-masing. Untuk apa? Untuk apa Tuhan memberikan atau mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita? Untuk apa? Supaya kita semakin dibuat indah, kita semakin disempurnakan oleh Tuhan. Seperti bejana gitu ya, bejana yang kita buat dari tanah liat, yang kalau dia bisa ngomong gitu ya, bejana itu dibentuk. Setelah dibentuk, bukan hanya dibentuk, tapi setelah itu mungkin ada yang rusak sedikit, mungkin ada yang kurang sempurna, akhirnya dia ditempah ulang lagi, dibentuk lagi, dan setelah bentuknya oke, bentuknya jadi, kemudian ada yang dijemur, ada yang mungkin dibakar, ada yang mungkin dicat, terus kemudian bisa dibakar lagi, dijemur lagi, dan berulang kali. Dan proses itu mungkin buat dia, kalau itu bencana makhluk hidup gitu ya, mungkin dia bisa menyampaikan, aduh udah gak kuat, aduh udah gak sanggup lah, udah gak bisa lah, masa udah begini susah, sakit, harus dialami lagi. Apa yang kita saksikan, apa yang terjadi ketika bejana itu sudah ditempa, sudah dibentuk sedemikian rupa, kemudian akhirnya dia dipoles lagi, dijemur, dibakar, dicat dengan sangat indah. Yang kita bisa lihat hasilnya begitu indah, dan itu yang mau. Jadi apapun masalah yang kita alami, mungkin saat ini ada kita yang masih Tuhan izinkan, tetaplah tenang, tetap kita bisa menguasai diri kita, untuk kita bisa berdoa, kita datang sama Tuhan. Tuhan, ini kita katakan semuanya sama Tuhan. Seperti kita mungkin yang punya anak ya, yang punya anak juga, kita menginginkan kalau anak kita punya masalah, kita juga selalu datang. Ada apa toh? Tadi di sekolah gimana? Tadi di sekolah ada masalah apa? Ada beres semuanya atau lancar semuanya? Seringkali kita mengucapkan itu sama anak-anak kita. Ketika Bapak itu juga nanya sama kita, tapi karena kita kadang lupa gitu, kita fokus sama masalah, akhirnya Tuhan yang nanya begitu kita tinggalin. Ya. Bukannya kita berdoa, kita datang sama Tuhan, kita fokus sama Tuhan, tapi karena masalah yang sudah menutupi segalanya itu, justru kita lupa sama Tuhan kita sendiri. Jadi malam ini untuk menang atas masalah, jadi kita mau menguasai diri kita, tetap tenang
tenang supaya kita bisa berdoa dan tetap fokus sama Tuhan. Maka kita hanya tertuju kepada Tuhan dan senantiasa bersyukur bahwa kita menjadi orang kepercayaan Tuhan yang Tuhan izinkan untuk masalah itu terjadi dalam hidup kita. Dan biarlah kita bisa sama-sama belajar untuk kita bisa menang terhadap masalah, kita menang atas masalah, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan saya sedikit-sedikit mau menyaksikan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa gereja ini Tuhan izinkan mempunyai sekolah TK, HOW. Dan terima kasih juga buat dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, buat dukungan doanya, dan terutama buat mentor-mentor kita yang luar biasa, dan juga untuk Bapak dan Ibu Gembala yang mendukung kami semua ya, sehingga kami bisa mengadakan sekolah ini. Kita udah masuk semester 2 dan selanjutnya kita akan membuka untuk pendaftaran baru, dan seperti tema sekolah kita adalah penuaian jiwa-jiwa. Ya, itu yang akan menjadi tugas kita semua, bahwa kita percaya bahwa Tuhan mendirikan sekolah ini, Tuhan pasti akan mengirimkan jiwa-jiwa yang terbaik, dan itu tugas kita semua. Ya, bukan hanya para mentor, bukan kita yang mengajar di sekolah ini, tapi tugas kita semua, kita siap untuk menuai jiwa-jiwa. Dan kami tetap membutuhkan dukungan doa semuanya untuk kita para mentor ya, supaya kuat ya. Tetap semangat ya. Puji Tuhan kita diberikan kesempatan untuk kita bisa melayani di sekolah. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk malam. Terima kasih. Yesus memberkati kita semua. Terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya
segala perkara dalam hidup kami. Tidak ada rencana-Mu yang gagal ketika kami menghadapi segala sesuatu dalam hidup kami. Menampil Tuhan, ketika kami mau tunduk dan taat, ketika kami mau tetap hineni Tuhan, dengan apapun juga yang Tuhan buat dalam hidup kami. Satu hal yang kami percaya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami terlalu percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang akan menyatakan perkara-perkara yang mustahil itu akan nyata bagi setiap kami. Kuasa-Mu ada di dalam hidup kami Tuhan. Itu yang memampukan kami untuk kami tetap berjalan. Bukan hanya berjalan Tuhan, tetapi kami mau lari bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan menjadi pemenang di dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Kami tidak takut dengan masalah, kami tidak takut dengan apapun juga, karena kami tahu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Engkau yang menjadikan kami pemenang di dalam segala perkara. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ada di sana dalam lembah kekelaman, dalam sakit penyakit, dalam kekurangan, dalam himpitan. Engkau ada di sana. Engkau Allah yang menjamin segala sesuatunya. Kami percaya dan yakin semua akan indah pada waktunya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak untuk masalah yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Kami percaya Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mengubahkan di dalam hidup kami, yang Tuhan menyatakan dalam hidup kami. Itu lebih penting dari masalah kami Tuhan. Perubahan karakter kami, perubahan pikiran kami, perubahan tujuan hidup kami, perubahan fokus kami Tuhan. Itu lebih penting dari masalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Kami akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang hadir bagi setiap kami. Berikan kekuatan bagi kami. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Apapun yang menjadi beban masalah hidup kami, kami terus akan melangkah bersama dengan Tuhan. Kami akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kami akan terus berjalan beriringan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan akan ada tempat di mana kami boleh melihat, menyaksikan bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa untuk gereja ini Tuhan. Karena gereja ini adalah gereja tempat di mana Tuhan suka ada di dalamnya. Karena ada penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Karena ada hati-Mu yang dinyatakan. Karena ada pikiran-Mu yang dinyatakan di tempat ini. Buat kami tahu, buat kami mengerti akan hati-Mu dan kerinduan-Mu Tuhan. Buat kami tidak nampak Tuhan dalam segala sesuatu, yang Tuhan yang nampak dalam setiap apapun yang dikerjakan di gereja ini Tuhan. Apapun itu Tuhan, Kau yang dimuliakan. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan izinkan untuk kami kerjakan di tempat ini. Untuk PAUD Tuhan, dan Tuhan izinkan untuk boleh ada di gereja ini. Biarlah Tuhan kami boleh mengambil bagian untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan bagi Engkau, bagi anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mentor yang ada, berikan kekuatan, kesabaran Tuhan untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter seperti Kristus. Dan mereka boleh memiliki tujuan yang jelas Tuhan, bukan hanya bekerja, tetapi melayani Raja di atas segala raja. Dan yang terpenting Tuhan, kami mengambil bagian Tuhan. Amin. Untuk Tuhan dalam proyeknya Tuhan, dalam proyek besar Tuhan, yaitu penuaian jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa Tuhan di tempat ini. Kirimkan anak-anak yang gak mampu Tuhan. Kirimkan anak-anak di tempat ini Tuhan,
yang Tuhan Yesus membutuhkan ketemu dengan Tuhan, biar mereka boleh ketemu dengan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang tidak bersama-sama dengan kami, yang beragama Hindu, Muslim Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar mereka boleh ketemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan dari semenjak mereka kecil. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi, dari mereka bersekolah, kami mereka ketemu dengan Tuhan, mereka ketemu dengan Tuhan. Kami berdoa juga, kami minta mentor yang baru Tuhan, mentor yang memiliki hati yang melayani Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan kirimkan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami akan membuka satu kelas Tuhan untuk anak-anak berkebutuhan khusus di tempat ini Tuhan. Dan ini yang menjadi hati-Mu Tuhan. Banyak anak-anak di luar sana yang mungkin ditolak oleh sekolah-sekolah lain Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami minta tempat Tuhan, minta tempat Tuhan, di mana boleh berdiri, boleh ada Tuhan satu kelas saja Tuhan, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, untuk boleh sama-sama belajar di tempat ini Tuhan. Tuhan juga berikan mentor, berikan guru-guru yang punya hati melayani, berikan kesabaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kami tahu ini hati-Mu Tuhan, kami boleh bergerak menurut cara-Mu Tuhan, keinginan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami tetap memberkati kota kami, kami memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya ada hal yang luar biasa yang akan terjadi di kota kami dan di bangsa kami Tuhan. Dan terlebih Tuhan, hal-hal yang luar biasa Tuhan, terus Tuhan akan nyatakan Bapa, lawatan Tuhan terjadi di bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan lawatan Allah terjadi Tuhan. Kami Tuhan bisa melakukan di kota lain, di daerah lain, di bangsa lain. Tuhan bisa lakukan itu di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami meminta jiwa-jiwa Tuhan, jiwa-jiwa yang belum bertobat Tuhan, jiwa-jiwa yang belum ketemu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh meminta itu Tuhan, kami boleh meminta itu, karena waktunya sudah sangat singkat Tuhan. Kami mau berlari, kami mau menangkap setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kami bawa untuk mengenal bagi setiap kami Tuhan, bukan hanya kami duduk diam, tetapi kami mau bergerak menyelesaikan bagian kami selama waktu itu masih ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya setiap kami dilawat Tuhan malam hari ini, dan malam hari ini kami khusus berdoa untuk saudara Albert yang kemarin tepatnya berulang tahun. Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi, dia juga Tuhan curahkan baginya pengharapan Tuhan atas di masa depannya yang terbaik. Tuhan anugerahkan apa yang dikerjakan tangannya Tuhan hasil dan untuk berdoa terutama iman pengharapan dan kasih di dalam Tuhan juga memberkati pelayanan. Terima kasih Bapak, semua kami diberkati malam hari ini, dan saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami pulang dengan berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selamanya. Di malam berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin.